Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya kekuatan, kesehatan sehingga dapat sama-sama datang ke masjid ini. Semoga datangnya ke masjid ini memang murni untuk ibadah, tidak ada motif lain. Sebelumnya ingin menyampaikan satu hadis yang memang ini menjadi pedoman dan jadi panduan hidup sebetulnya untuk mengikuti apapun yang sifatnya keagamaan. Bunyi hadisnya, majtama'a qaumun fi min buyutillah. Tidaklah satu kelompok berkumpul fi baitin min buyutillah, di masjid, di musola, di tempat yang dijadikan ibadah. Yatsluna kitaballah. Jadi menilawahi, jadi tilawah. Wa yatadarasunahu bainahum. Udah tilawah, kemudian kajian sama-sama. Illa nazalat alaihim rahmah wa ghasyiyatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Uniknya hadis ini adalah disebabkan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan memang beliau itu min afshahil arab, jadi diksi yang digunakan pun tepat sekali. Makanya bunyi majtama'a qaumun. Majtama' dari kata ijtama'. Dari kata ijtama' ini nanti muncul kata jamaah. Dari sini muncul kata ijtima'. Dari sini muncul kata jumu'ah. Kayak gitu. Jadi majtama', jadi ijtama' itu perkumpulan seseorang, satu kaum yang memang memiliki jiwa sosial sebetulnya. Dari sini muncul kata jamaah. Jamaah itu perkumpulannya hasilnya. Jumu'ah, waktu di mana manusia-manusia itu berkumpul. Makanya harinya hari Jumat. Kayak gitu, disebutnya Jumat. Dari sini muncul nanti yang namanya ilmu ijtima, ilmu sosial, gitu, humaniora dan segala macam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Nabi tuh nggak bilang yaqra'una kitaballah, enggak. Tapi yatslu, menilawahi, tilawah. Tilawah itu adalah tingkatan paling tinggi kita untuk bersahabat dengan Al-Quran, itu tilawah paling tinggi. Makanya bunyi ayat yang biasa ustaz-ustaz bacakan dalam konteks sholat itu bunyinya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, kayak gitu. Tapi ini potongannya mungkin lupa untuk disebut awal ayatnya kayak gimana. Awal ayatnya itu adalah utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Tilawahkanlah maksudnya. Tilawah itu dibaca oleh lisan, kemudian diterjemahkan oleh pikiran, kemudian dirasapi oleh hati. Jadi itu sebabnya, makanya kalau misalkan pengen sholat itu bunyinya tuh utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, tilawahilah, fahamilah apa yang terkandung dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Jadi bentuknya adalah ketika kita memang udah paham satu konteks, kemudian ya udah lu sholat lu. Kalau udah paham, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya setelah itu langsung sholatlah. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya banyak pertanyaan, ini sholatnya rajin sekali segala macam, tapi maksiat tetap jalan. Nah mungkin ayatnya dipotong kayak gitu. Lupa ayat di awalnya. Bunyinya utslu, itu bukan iqra, bukan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah, menilawahi. Wa yatadarasunahu bainahum. Jadi dia udah baca, kemudian kasih tahuin ke teman yang sampingnya. Wah ini loh ayat bunyinya ini. Kemudian illa nazalat alaihim rahmah. Jadi rahmatnya itu turun langsung, kandungan. Makanya dalam banyak kesempatan saya menghimbau kepada siapapun, adik-adik bahkan di rumah, keluarga gitu, kalau ada pengajian datengin meskipun nggak paham, meskipun kepanjangan, karena itu berkahnya ada di sini kita duduk. Gitu. Illa nazalat alaihim rahmat, rahmat tuh langsung bawah. Wa ghasyiyatuhumul malaikatu rahmat.
wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah gitu. Jadi malaikat langsung berzikir padanya. Makanya momen yang paling penting untuk kita memanjatkan doa di sini nih gitu. Jadi kalau misalkan punya hajat-hajat terselubung, ya ini waktunya untuk disampaikan dalam hati. Silahkan kalau punya hajat terselubung. Nah, makanya hadis ini menjadi pengawal saya dapat amanah dari panitia di bidang peribadatan Ramadan untuk menyampaikan bahwasanya di setiap momen apapun, paham tidak paham atau mungkin panjang atau nggak panjang, ini tempatnya gitu. Tempat di mana kita dapat rahmatnya Allah. Dari situ kita memohon, memanjatkan doa yang insya Allah lebih dikabulkan karena waktu-waktunya sedikit. Ini kultum kan kuliah 7 menit ya, bisa 7 menit, bisa 10 menit atau mungkin 15 menit tergantung nih. Oke. Nah, ini udah 5 menit, berarti jatahnya ya tinggal disesuaikan. 70 menit. Oh, 70 menit. Ya. Oke. Pak Hanif udah ketawa langsung. Sebelum itu saya pengen merefleksikan kita sama-sama. Ini udah puasa ke 13 ya? 12, lupa. 15? 14, oke, 14. Setiap kali puasa ya, saya tuh selalu bertanya nih, ini kan nggak ada undang-undang puasa. Tidak ada yang mewajibkan untuk puasa. Tapi kita semua puasa. Tuntutannya tuh langsung datang dari hati. Bahkan Menteri Agama pun menyampaikan kita mesti menghormati yang nggak puasa. Hal ini juga jadi ingat apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yablughanna hadzal dinu ma balagha lailu wan nahar. Jadi agama ini akan sampai kepada umat manusia tanpa terkecuali sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Saya ingin refleksi ke awal banget pas Nabi itu dakwah. Ketika beliau dakwah itu cuma satu kan, yaitu Nabi Muhammad doang udah satu. Tapi jelang 13 tahun dia dakwah di Mekah, itu hasilnya adalah ada 200 orang yang masuk Islam hijrah ke Madinah. Kemudian ada 80 yang hijrah ke Habasyah. Dulu Habasyah, saat ini Ethiopia namanya. Kemudian ada 70 kaum Ansor yang memang udah masuk Islam dan ada di Madinah. Itu 13 tahun. Kemudian dengan jumlah 250 ini ketika beliau hijrah ke Madinah, 10 tahun kemudian dari Madinah ke Mekah ketika melaksanakan Hajjatul Wada, itu jumlahnya itu 100.000. Satu riwayat bunyinya dalam Ibnu Hisham itu 100.000, Al-Yaqubi bunyinya 125.000. Ini ada dua perbedaan. Tapi jumlahnya segitu. Pada saat itu populasi muslim sekitar 100 jutaan. Perbandingan populasi muslim dengan umat manusia pada saat itu 1:1000 mungkin rasionya. Tapi dalam jangka waktu ketika beliau berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian tambah 10 tahun ketika beliau melaksanakan Hajjatul Wada. Bandingkan saat ini abadnya, 1500 tahun ke depan. Ini kan abad ke-14. Gitu. Saat ini kalau dicek iseng, itu jumlah populasi umat manusia itu sekitar ada 7 miliar manusianya. Sedangkan umat muslim itu ada 2 M sekian gitu. Saya nggak tahu, ada pembantaian Gaza mungkin habis lagi gitu. Jadi totalnya 2 M sekian. Bayangkan dari zaman waktu itu Nabi Muhammad berdakwah sampai saat ini 14 abad yang saat ini, itu perbandingannya itu beda, 1:1000 sama 1:10 10. Mungkin nanti milenium ke-5, milenium ke-6 itu beda lagi. Ini pasti apa yang disabdakan oleh Nabi, la yablughanna hadzal dinu ma balagha lailu wan nahar. Agama ini akan sampai kepada umat manusia tanpa terkecuali sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Dalam hal ini ibadah bulan suci Ramadan ini hampir 24 jam kita perhatikan. Kalau ada mungkin teman-teman yang tinggal di kawasan memang agak pedesaan kampung, itu sangat aktif sekali mushola sama masjidnya. Bahkan kita melihat banyak pengajian sepanjang malam gitu. Dan ini hal yang melihat bahwasanya kedekatan kita kepada agama semakin gede lagi, semakin meningkat lagi. Oleh sebab itu nanti tanggal 17 Ramadan itu merupakan bukti peninggalan sejarah waktu saat itu ada peperangan Badar yang memang ini yang akan menentukan
perjalanan umat muslim dan geopolitik segala macam di dunia itu berubah. Ini tanggal 17 Ramadan nanti. Saya lupa apakah ini jatuh pada tanggal 28 nanti, 17 Ramadan, atau tanggal 27. Yang ingin disampaikan adalah poin di mana pergerakan ini terus sangat kondusif, sehingga hal ini yang menyebabkan kita untuk lanjut bersosialisasi, memahami apa yang saat ini kita yakini sama-sama. Dan bisa jadi di dalam bulan puasa ini itu banyak juga yang masuk Islam, dan keislamannya pun lebih kokoh, lebih kuat, lebih solid disebabkan hasil pencarian yang udah bertahun-tahun gitu. Dia melihat kenapa sih umat muslim tuh ngumpul setiap Jumat, kenapa sih kalau misalkan bulan puasa itu masjid-masjid semua ramai juga, setiap subuh-subuh banyak kajian, banyak pengajian, pagi-pagi juga sama. Kenapa sih umat muslim ada yang namanya sholat duha, kemudian dia perhatiin mungkin temannya ada rajin sholat tahajud juga. Nah, hal ini pencariannya yang sangat panjang sehingga banyak sekali yang masuk Islam gitu. Kalau misalkan kita cek, itu sebabnya bukti-bukti konkret yang telah dilakukan oleh Nabi, yang telah diucapkan oleh Nabi itu udah terbukti sedikit demi sedikit. Salah satu bukti yang paling nyata adalah yang memang pertumbuhan umat muslim saat ini semakin meningkat sampai kapanpun. Dan itu yang memang dijelaskan oleh Nabi, la yablughanna hadzal dinu ma balagul lailu wan nahar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan semoga sisa-sisa bulan Ramadan ini dapat dioptimalkan dengan baik. Dan saya dapat amanah setiap hari Senin, mungkin bisa kita ketemu dalam minggu depan, yang dimana itu adalah minggu terakhir kita masuk. Jadi sebagai penutup, Farul mau nanya. hah? Farul mau nanya. Diselesaikan di belakang ya. Senyum-senyum udah langsung nanya dia. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sama-sama semakin meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan apa yang kita lakukan, tilawah, hafal Al-Quran, infak, sedekah dan sebagainya tetap dikuatkan, tetap ditambahkan. Semoga apa yang menjadi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad melalui lisannya, fa inna saumun li wa ana ajzi bihi, itu betul-betul kita dapat gitu. Kita sama-sama puasa, bisa jadi pahalanya beda-beda gitu kan. Makanya ibadah puasa ini ibadah betul-betul individu nih, pendekatannya individu langsung. Kalau kedekatan kita kepada Allah lebih dekat daripada yang lain, berarti kita dapat jatah banyak gitu. Mungkin lain hal dengan sholat. Kalau kita nggak berjamaah, derajatnya 1, tapi kalau berjamaah 27. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Nah, itu bunyi hadisnya mungkin. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 rakaat. Itu udah jelas pahalanya. Tapi kalau puasa enggak. Puasa beda-beda. Bisa jadi kita dapatnya yang lebih gede disebabkan kita menahan ucapan, menahan perilaku dan segala macam, sehingga menjadi insan yang betul-betul bertakwa. Yang bunyinya la'alakum tattaqun. Kata la'ala di sini adalah setiap manusia yang memiliki keinginan untuk merubah dirinya, itu la'alakum tattaqun. Jadi la'alakum tattaqun tuh kalau misalkan terjemahan Kementerian Agama di Al-Quran tuh semoga bertakwa. Padahal itu ada effortnya, ada usahanya gitu. Jadi kita nggak bakal dapat tingkat ketakwaan yang tertinggi kecuali kalau kita tidak berusaha. Makanya bunyi la'ala bukan asa dalam konteks Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.